Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel kami yaitu Orbing 178. Di video kali ini saya akan mencoba untuk kupas tuntas salah satu qasidah modern yang ada di MTS NU 10 Benawaja Pageruyung Kendal. Yang sebenarnya qasidah modern ini sudah ada sejak dulu, yaitu sebelum adanya pandemi corona, di mana pada waktu itu personil qasidah berjumlah 6 anak, yaitu 1 Rijal Kuroma. Rijal ini dulu memegang keyboard yaitu memainkan string, dan 2 saya sendiri yaitu memegang piano, akord piano. Karena waktu itu saya mencari anak untuk dilatih bermain piano itu sulitnya bukan main, sehingga saya terpaksa harus main sendiri untuk akordnya. Kemudian yang 3 ada Zidan. Zidan ini dulu memainkan bass. Terus ada lagi Uba. Uba itu memegang triple drum sekaligus simbal. Dan qasidah ini dulu didukung oleh dua orang vokalis, yaitu 1 Ikvi dan yang keduanya Mali Atun. Yang kebetulan pada waktu itu mereka itu kelas 9 semua tuh, kelas 9, sehingga hanya perform beberapa momen saja karena mereka harus fokus persiapan ujian. Nah, ada kegiatan les, kemudian persiapan praktik dan lain sebagainya, sehingga untuk sementara itu pada waktu itu qasidah vakum atau diberhentikan. Dan pada akhirnya mereka juga lulus sekolah, dan mau tidak mau ya mereka meninggalkan MTS tercinta ini karena untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang di atasnya, itu melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di SMK atau di SMA itu. Mereka ada yang melanjutkan di Kudus, seperti Ikvi itu kalau nggak salah di Kudus tuh. Terus ada yang melanjutkan di Magelang, Mondok kali ya. Mungkin ada juga yang melanjutkan di Temanggung. Kalau yang saya tahu tuh Rijal itu melanjutkan di Temanggung, Pondok atau di mana tuh. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga yang melanjutkan di pondok-pondok pesantren di daerah lain, sehingga jarang ketemu tuh mereka ini. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk membentuk grup qasidah lagi, membentuk grup qasidah yang baru lagi. Namun pada waktu itu terkendala dengan adanya tamu kita yang sangat luar biasa uniknya, tamu yang luar biasa anehnya, dan tamu yang luar biasa pengaruhnya. Kenapa? Karena tamu yang satu ini mampu menghentikan seluruh aktivitas manusia sedunia. Nah, dari sektor pendidikan, dari sektor ekonomi, dari sektor sosial, bahkan dari tidak ketinggalan pula dari sektor budaya. Nah, semuanya lumpuh, tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumun ataupun yang lain. Nah, siapa tamu ini kalau tidak lain dan tidak bukan ya sang corona itu, sang pandemi corona itu. Tapi alhamdulillah di awal tahun 2022 kemarin ini, sang pandemi atau pandemi corona telah menyelesaikan misinya dan kembali ke habitatnya, sehingga segala bentuk aktivitas kehidupan kita normal kembali. Kita diperbolehkan untuk beraktivitas dengan nyaman, dengan rasa nyaman, tidak rasa was-was, khawatir, takut dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, di awal Juli tahun 2022 kemarin dimulailah seluruh kegiatan atau aktivitas di sekolah, terutama di Benawaja ini. Beberapa ekstra mulai berjalan. Salah satunya marching band atau kita kenal dengan Eksis Band, aktivitas siswa di marching band. Latihan mulai terjadwalkan dengan baik, terlaksana dengan baik, rutin, 1 minggu sekali, bahkan 1 minggu 2 kali. apalagi untuk persiapan momen besar yaitu hari ulang tahun kemerdekaan RI.
atau untuk memperingati 17 Agustus, dan bahkan langsung berlanjut kegiatan pekan olahraga dan seni ma'arif tingkat Kabupaten Kendal, yang kebetulan Porsema itu dipusatkan di Kabupaten Selakaton atau di Sukorejo, sehingga sangat padat sekali pada waktu itu. Terus sebelum selesai istirahat dari kegiatan itu, dilanjutkan lagi dengan peringatan Hari Santri Nasional, ada karnaval dan lain sebagainya. Nah, dari rangkaian kegiatan itulah saya menemukan beberapa anak yang luar biasa. Mereka memiliki talenta di bidang seni, terutama di seni musik. Ada basicnya di tarik suara atau vokal, seperti Fajar Fitri Ramadhani itu punya kelebihan di tarik suara atau vokal. Dan ada juga yang basicnya di keyboard atau bermain organ, seperti Dewi Nur Hasanah, kemudian ada Dias Awalia Hasanah itu juga punya keterampilan atau talenta di musik keyboardnya di situ. Kemudian yang lain seperti Rizka atau Kakak, kemudian Alvin, Nanda tuh dia tuh punya skill atau punya kemampuan di bidang ritmis, itu main triple drum, bass drum, cymbal dan lain sebagainya. Lah, mulai disitulah saya bermimpi bagaimana seandainya potensi mereka yang luar biasa itu kita arahkan ke jenis musik yang lain. Jadi kita arahkan ke jenis musik yang lain. Kalau yang selama ini kita hanya marching band terus, maka saya punya mimpi bagaimana seandainya qasidah modern ini bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali. Nah, maka mereka saya rekrut kembali, dan alhamdulillah mereka saya hubungi, alhamdulillah mereka merespon dengan baik, dengan antusias. Dan kemudian di awal bulan November saya jadwalkan buat train atau latihan-latihan yang perdananya. Alhamdulillah anak-anak juga semangat dan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Dari target 1 bulan itu 4 kali latihan, paling prediksi saya itu menyelesaikan 1 lagu. Jadi 1 bulan tuh 4 kali latihan itu saya prediksikan tuh hanya 1 lagu mungkin, tapi di luar dugaan. Ternyata di luar dugaan, 1 pertemuan itu bisa menyelesaikan 1 lagu. Walaupun belum sempurna 100%, ya alhamdulillah setidaknya 75% dapat kita dengarkan. Bisa, artinya itu bisa dinikmati lah musik itu, walaupun baru 75%. Alhamdulillah itu berkat semangat anak-anak, dan motivasi dari teman-teman mungkin. Sampai bulan Januari 2023 ini saja sudah dapat menyelesaikan 7 lagu sholawat. Yang pertama ada Ma'asalam, dan ada Ya Badrotim, kemudian Ahisna, terus apalagi itu Ilahana, dan Robi Holak, terus kemudian apalagi itu Sholawat Jibril. Terus yang baru-baru ini ada Mughram yang sedang viral tuh, Mughram, terus ada Bil Quran dan Waktu Sahar. Alhamdulillah walaupun tidak 100% bagus, ya lumayan lah untuk bisa ditampilkan. Alhamdulillah bisa ditampilkan beberapa momen, beberapa acara di lingkungan MTS ini. Alhamdulillah anak-anak juga semangat di situ. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dan personilnya konsisten, tidak bosan. Ya, mohon doanya, mohon dorongannya pada teman-teman, grup qasidah ini bisa langgeng, bisa lancar, sehingga bisa ikut memajukan MTS tercinta ini, ikut memajukan MTS Benawaja tercinta ini. Nah, kemudian tentang nama nama qasidah ini sengaja saya buat nama yang lain daripada yang lain. Kalau pada umumnya kan nama qasidah itu dengan menggunakan nama-nama Arab. Namun qasidah ini saya buat nama yang sederhana, mudah diingat, yaitu Qasidah Modern Siswa di Benawaja 10.
atau kita kenal dengan Kosmosis Dipa 10, yaitu qasidah modern siswa di Benawaja 10 itu. Nah, kemudian ada yang mempersoalkan dengan adanya tulisan yang katanya tidak sesuai dengan bacaannya, yaitu Kosmosis Dipa, tapi tulisannya kok lain gitu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi begini, jadi Kosmo itu KOSMO itu, Kosmo itu singkatan dari qasidah modern. Lalu ada tulisan C pagar. C pagar itu sebenarnya C yang tanda pagarnya itu di atas huruf C. Itu kalau di tangga nada, kalau kalian tahu tentang musik mungkin tahu. Jadi C pagar itu kalau di tangan nada kromatik atau tangan nada perubahan itu namanya C crash atau do naik setengah. Nah, lah ketika C crash atau do naik setengah itu kan dibaca cis. Nah, kata-kata cis ini sebagai plesetan kata siswa. Jadi cis itu sebagai plesetan kata siswa. Tuh. Nah, kemudian ada di situ ada lagi huruf D. Nah, huruf D itu sebagai kata sambung menunjukkan tempat, yaitu D, artinya D itu singkatan dari D. Nah, terus berikutnya ada lagi angka 4. Nah, angka 4 itu kalau di seni musik tangan atau di tangan nada itu lambang fa, lambang nada fa itu angka 4. Nah, lambang nada fa sebagai plesetan huruf PA, pa atau fa. Jadi fa itu saya plesetkan menjadi apa ya, PA. Jadi fa itu sebenarnya PA, pa, yang artinya pena wajah. Jadi Kosmosis Dipa, COSMO, C crash D4. Kosmosis Dipa, qasidah modern siswa di Benawaja. Nah, kemudian angka 10 itu sebagai angka urutan ya. Angka urutan satuan pendidikan di lingkungan Ma'arif. Nah, kebetulan di Benawaja itu kan urutan ke-10 di MTS NU 10 Benawaja, Pagruyung. Begitulah teman-teman. Nah, sekilas tentang Kosmosis Dipa. Apa tuh sih Kosmosis Dipa? Nah, ini maka lewat video ini sedikit saya jelaskan. Gitu. Oke, begitulah teman-teman sedikit cerita tentang grup qasidah modern yang ada di MTS NU 10 Benawaja Pagruyung ini. Dan dukung terus channel kami, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan saya yakin mungkin ya yang namanya video-video seperti ini ya mungkin ya pro kontra itu sudah pasti ada. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika video ini mungkin mengganggu kenyamanan kalian semua. Seandainya tidak berkenan video ini, dan seandainya ada yang suka atau tertarik dengan video ini ya kita simak bareng-bareng sebagai media hiburan saja tuh. Sebagai media hiburan, dan mungkin ya ada manfaatnya walaupun seberapa persen manfaatnya tuh. Dan mohon doanya pada teman-teman ke depan, mudah-mudahan qasidah modern di Benawaja ini semakin maju, semakin eksis, tidak bubar. Nah, dengan istilah apa namanya itu ya, hilang satu tumbuh 1000. Kalau milikani yang sekarang Kosmosis Dipa yang sekarang ini mungkin sudah lulus semua kan harus membentuk grup-grup yang baru lagi. Semoga ke depan ada adik-adik kelas kalian yang sekarang di Kosmosis Dipa sekarang nanti bisa untuk melanjutkan kakak-kakak kalian yang ada di Kosmosis Dipa saat ini gitu. Oke lah teman-teman, gitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf seandainya video ini kurang diterima di hati kalian semuanya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.